Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jogja Berkabar. Balik lagi di acara ngobrol santai di channel YouTube Jogja Berkabar. Kali ini kita akan ngobrol bareng tokoh asli Gunung Kidul, yaitu Bapak Slamet. Pripun kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu, Pak Slamet ini adalah salah satu tokoh yang berseliwar-seliwar di dunia Gunung Kidul. Kita ngobrol, Pak, kalau dulu itu perjalanan jenengan kan pernah jadi guru, Pak. Itu tahun berapa ya? Ya. Jadi terima kasih Mas Heri. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman. Sebelum kami menjawab tentang pertanyaan Mas Heri, sedikit saya perkenalkan. Nama saya Slamet, alamat di Dusun Lebak, Kelurahan Katungan, Kapanewon, Lipar. Jadi saya ini lahir dan besar di sini. Itu berapa tahun yang lalu itu, Pak? Yang jelas sekitar 56 tahun yang lalu. 56 tahun. Jadi tua. Separuh nih. Iya. Ya, memang kamu sepantasnya anak saya. Oke, jadi saya memang mengawali karir itu sebagai guru honorer di SMA Kartika Lipar. Itu sekitar tahun 1988. Belum lahir saya nih, Pak. Oh iya. Jadi gitu. Jadi karena saya lulus di IKIP Yogyakarta itu yang sekarang WNI itu tahun 87. Oh. Ya, mengawali guru di SMA Kartika itu sebagai guru bimbingan dan konseling, dan juga kadang nyambi sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemudian sejak tahun 91-92 saya itu menjadi kepala SMA Kartika. Itu sampai kira-kira tahun 2004-2005. Jadi lama. Saya mengabdikan diri sebagai guru di SMA Kartika, tapi sekolahnya sekarang sudah. Itu ceritanya. Kalau dari orang tua sendiri memang ada garis keturunan guru-guru semua, atau memang cita-citanya dulu sebagai guru atau gimana? Oh tidak. Jadi saya ini kalau dibilang ada keturunan guru nggak ada, karena bapak saya ini kan petani. Kemudian simbok saya ini pedagang. Jadi bapak saya itu seorang mandor kehutanan di RPH Kenet yang masuk wilayah Bidya Karangmojo. Ya. Dulu istilahnya mandor kayu putih. Kemudian ibu saya itu bakul tempe sendiri. Gitu. Jadi, dan kalau cita-cita ya tidak ada cita-cita jadi guru, apalagi jadi politisi tidak ada. Jadi ya karena orang tuanya itu bekerja di kehutanan, ya cita-citanya ingin bekerja di kehutanan. Sehingga saya waktu itu ya pernah mendaftar di Fakultas Kehutanan, tetapi tidak diterima, dan akhirnya mendaftar di UNY atau dulu IKIP, ya, IKIP Karangmalang atau IKIP Yogyakarta itu. Kemudian akhirnya saya jadi guru itu. 2004 kemudian saya aktif di partai politik, tapi sebetulnya sejak reformasi itu.
ketika apa namanya waktu itu zaman reformasi ya, waktu itu kan yang dominasi kan dulu Golkar ya. Iya. Oke, jadi saya berkarir di guru itu dari tahun 88 sampai sekitar 2004-2005. Oh, okay. Tapi sebelumnya di awali tahun 1999 ketika pemilihan umum pasca reformasi, saya ikut terjun di dunia politik. Saya masuk Partai Golongan Karya ya. Walaupun ketika jadi mahasiswa saya ini aktivis HMI. Jadi memang waktu Orde Baru saya termasuk mengkritisi apa namanya Partai Golongan Karya, tetapi ketika reformasi saya malah masuk di dalamnya yang mengantarkan saya menjadi anggota DPRD selama 3 periode. Itu perjalanan, jadi tidak linear yang dulunya berkeinginan jadi pegawai kehutanan, kemudian malah menjadi guru, tetapi jadi guru malah pindah ke politisi ya, karena jadi guru pun sempat menjadi guru yang namanya guru bantu. Guru bantu itu adalah untuk mengisi kekosongan karena pemerintah pada waktu itu tidak mengangkat pegawai negeri. Ada kekosongan itu, maka kemudian pemerintah mengangkat istilahnya guru bantu. Saya ikut di dalamnya. Kemudian ada program dari guru bantu itu kemudian untuk diangkat secara langsung menjadi PNS. Tapi waktu itu saya memilih di jalur politik sehingga saya meninggalkan PNS guru SMA. Nah, tahun 2004. Nah, pas kan perjalanan di guru ini kan cukup lama gitu Pak. Ya. Nah, sama saat ini kan pandemi COVID dengan pembelajaran daring seperti itu. Nah, kalau dulu kesusahan yang terbesar saat menjadi pengajar itu seperti apa Pak? Kalau sekarang kan karena COVID daring, kalau dulu apa karena rumahnya jauh-jauh atau seperti apa? Dulu karena saya mengajar di SMA swasta, jadi banyak hal yang memang dihadapi sekolah pada saat dulu dengan sekarang itu sangat berbeda. Yang pertama dari sisi fasilitas itu memang masih sangat terbatas, sehingga guru itu harus apa namanya jeli dan harus membuat catatan-catatan. Kemudian siswa juga harus mencatat rapi di dalam bukunya. Waktu itu juga belum ada HP yang mudah seperti sekarang ini. Kemudian juga transportasi. Ya zaman dulu ya belum ada murid-murid pada bawa sepeda motor, belum ada perjalanannya. Waktu itu serba keterbatasan lah gitu. Nah, tetapi kalau dibandingkan ketekunan para siswa mengikuti pelajaran saat dulu dengan sekarang memang berbeda ya. Caranya memang berbeda dan ada plus minusnya. Kalau sekarang kan memang sudah didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bisa lebih mudah. Jadi gitu. Ya, kalau dari guru ya Pak ke politisi ini kan dunia yang berbeda lah istilahnya ya. Memutuskan untuk masuk ke dunia politik itu apa ya? Kenapa memilih untuk lanjut ke politik? Tidak standby di guru atau gimana ya? Ya karena saya sejak muda itu aktivis di organisasi kepemudaan, sosial kemudaan. Saya itu aktif di Karang Taruna dari dusun, kemudian menjadi ketua Karang Taruna desa, kecamatan, ya, kemudian menjadi pengurus di kabupaten sampai pengurus di provinsi. Nah,
Sehingga itulah yang juga sedikit banyak mendidik saya untuk berorganisasi. Di samping itu ada organisasi-organisasi seperti KNPI, FKPPI, dan lain-lain. Itu saya kira itu juga akan memperkaya organisasi saya. Nah, kemudian memang saya walaupun jadi guru, karena waktu itu memang dominasi partai politik itu hanya ada 3, yaitu P3, PDI, dan Golkar, maka kemudian membentuk juga background politik saya itu lebih dekat ke Golkar karena memang lingkungan dan lain sebagainya. Dari situlah saya kemudian mulai tertarik di dunia politik. Apalagi pasca reformasi itu banyak kader Golkar yang berasal dari unsur pegawai negeri sipil, TNI, Polri, itu kemudian karena aturan itu kemudian tidak aktif, sehingga Golkar itu banyak membutuhkan kader-kader muda. Dan waktu itu saya selaku tokoh pemuda di Blitar, saya tertarik untuk mencoba untuk terjun dalam politik. Alhamdulillah mulai tahun 2004 itu saya mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi wakil rakyat di daerah Pemilihan 2 di sini. Dari aktivis, dari kelompok-kelompok pemuda, jadi lanjut ke politik itu tadi. Nah, saat ini kan Karang Taruna dan lain itu kan tidak semua wilayah itu aktif Pak pemudanya. Sebenarnya ada kunci-kunci tertentu bukan toh untuk menjaga keaktifan atau semangat anak-anak muda ini seperti apa? Jadi era dulu dan sekarang saya kira hampir sama. Jadi organisasi-organisasi kepemudaan itu sudah ada sejak dulu dan sekarang. Dulu pun juga banyak yang anak-anak muda yang tidak aktif, itu juga banyak. Yang aktif juga banyak. Dan sekarang pun saya kira demikian halnya juga. Jadi sebetulnya bagi generasi muda ini memang kalau dia ingin mengembangkan kepemimpinannya, maka dia harus masuk di organisasi kepemudaan. Karena di organisasi kepemudaan itu, di situ akan terjadi pendidikan politik yang nanti akan menjiwai jiwa kepemimpinan anak muda itu. Nah, saya kira memang banyak anak muda itu yang dihadapkan banyak pilihan. Ada yang menekuni studi sehingga tidak mau aktif di kepemudaan, organisasi kepemudaan. Ada yang aktif di organisasi kepemudaan tetapi studinya agak mundur. Atau ada yang dua-duanya aktif, baik itu di kepemudaan aktif, kemudian di pendidikannya juga aktif, sehingga ini akan sangat terlihat sekali para pemimpin itu yang lahir dari organisasi kepemudaan dan yang tidak sama sekali mengalami aktivis di kepemudaan itu akan sangat berbeda, baik cara pandang, cara sikap maupun cara mengambil satu keputusan itu akan sangat berbeda. Jadi harapan saya ya kalau para pemuda ya aktiflah mengikuti organisasi kepemudaan, karena sekarang ini banyak sekali ya yang organisasi kepemudaan yang ada ini, tinggal kita pilih-pilih yang sesuai dengan kemauan ataupun yang sesuai dengan hati nurani kita. Kalau di jalur-jalur pemerintah atau jalur-jalur ya katakanlah organisasi kepemudaan yang plat merah misalnya, kan masih ada KNPI, Karang Taruna, itu saya kira masih merupakan wadah untuk menggembleng mental dan juga kepemimpinan anak muda.
belum lagi ditambah misalnya organisasi kepemudaan di bidang keagamaan, ada di NU itu ada di Muhammadiyah juga ada, organisasi kepemudaan di bidang partai politik juga banyak, kemudian organisasi kepemudaan di bidang politik yang menggabungkan politik dan agama dan ekonomi juga banyak. Jadi saya kira sekarang ini tinggal bagaimana kemudian para pemuda itu mengambil peran untuk aktif di organisasi kemasyarakatan pemuda. Jadi saya kira itu memang tahapan menjadi nanti kalau dia terjun sebagai pemimpin yang sebenarnya. Ya, kalau berbicara politik ya Pak, masuk politik sejak 2004 ya. 99. Oh, 99. Dari 99 itu kan perjalanan politik itu panjang banget Pak. Ada momen-momen yang paling jenengan ingat atau momen-momen yang tidak akan terlupakan di perjalanan itu seperti apa Pak? Sampai saat ini. Ya, untuk perjalanan di politik itu memang kalau saya mengawalinya dari basic. Yeah. Saya mengawalinya dari desa. Jadi saya pernah menjadi pimpinan partai politik tingkat desa dan tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan juga pengurus di provinsi. Ini jadi kemudian dinamika di partai politik ya saya kira biasa. Yeah. Gitu. Ada pasang surut, ada juga suka dukanya gitu. Jadi saya kira menyenangkan juga untuk bisa berkompetisi di dunia politik itu sangat menyenangkan. Bahkan saya pernah mencobanya untuk juga mencalonkan diri menjadi wakil bupati Gunung itu tahun 2015 ya. Ya, betul. Ya, kalau itu kan banyak cerita dan lain berarti itu dari tahun segitu itu sampai tahun berapa? Tahun 2020 berarti Golkar terus ya Pak? Ya, dari bawah. Iya, saya benar dari bawah. Dan akhirnya sekarang berganti baju ya Pak. Berganti baju dari setelah sekian lama dengan pohon beringin ini memutuskan untuk ganti baju. Itu pribadi ceritanya ini Pak. Ya berat sebetulnya untuk tapi juga tidak bisa kami ungkap lah alasan yang tapi alasan yang secara umum ya saya kira dalam rangka untuk meneruskan pengabdian kepada warga kepada masyarakat saya kira itu. Jadi untuk yang sifatnya tadi seperti saya katakan bahwa di partai politik itu ada dinamika. Jadi dinamikanya kemudian setelah dengan berbagai macam pertimbangan akhirnya saya hijrah untuk ke Partai Gerindra mulai tahun belum ada 1 bulan saya kira ini, dan ini bagian dari dinamika saja saya kira itu. Ya, walaupun berganti baju tapi tetap untuk masyarakat seperti itu ya. Nah ini kan di sela-sela kesibukan jenengan ini kan sekarang ngingu sapi barang, beternak barang. Betul. Nah ini memang dari dulu itu pengen untuk beternak atau hanya akhir-akhir ini Pak? Itu sebenarnya hobi saya yang sempat tertunda atau sempat tersingkir selama saya aktif di dunia politik. Karena dulu kan karena orang tua di kampung atau di desa itu kan memang pelihara sapi itu sesuatu yang semacam kewajiban. Hampir setiap rumah itu mesti punya sapi atau kambing atau ayam. Ini kan
kalau orang tua dulu kan sebagai celengan, walaupun kemudian kalau dihitung secara matematis itu nilai ekonominya itu kadang mungkin ada yang mengatakan rugi dan lain sebagainya, tapi sebenarnya tidak bagi saya karena saya sudah mencobanya. Dan itu hobi yang kemudian saya sekarang ini kami hidupkan lagi. Jadi saya punya prinsip wong neng desa iki tangane kudu megar. Megar dalam artian itu kan kita tidak boleh malas. Ya. Mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Yang mudah. Yang kecil-kecil dulu. Nah, dari yang kecil-kecil ya, itu juga menghasilkan. Kalau dari yang kecil-kecil itu jumlahnya banyak, nanti terkumpul juga banyak. Nah, untuk hidup di desa ini harus punya banyak kreativitas. Yang paling dekat dengan dunia orang desa itu ya pertanian. Pertanian itu ikutannya ya bisa beternak, kemudian perikanan, Betul. ya. Dan dunia pertanian ini terbukti di saat pandemi ini adalah yang paling mampu bertahan. Karena apa? Karena setiap orang itu tetap memerlukan bahan pangan. Lah kalau seperti Anda yang tidak mau tani, ya, padahal setiap saat juga harus makan, ya, Betul. Itu tidak saya yang nandur pari menyediakan untuk orang-orang seperti Anda yang tidak mau bertani, itu terus siapa? Apalagi kemudian kalau jajan pakai ayam, pakai telur, pakai lele, itu kan harus ada yang menyediakan. Oleh karena itu sebenarnya bertani itu masih menjanjikan, apalagi anak muda yang punya kreativitas. Karena bertani itu kalau diinovasi, ya toh, dikreasi, itu selain menjadi hiburan yang menyenangkan, juga menjadi lahan penghasilan yang menjanjikan juga. Satu contoh, kalau orang tua kita menanam bayam, kangkung, kacang, dan sayuran lain Lombok itu kan kalau dulu harus di tegaran, cangkul. Nah sekarang kan bisa diinovasi dengan polybag, pralon, hidroponik, ya itu, sehingga perawatannya lebih mudah dan bisa dipacu untuk hasilnya dipercepat. Gitu. Beternak juga demikian, sehingga saya harus berpesan karena kebetulan bertani ini menjadi hobi saya, dan kebetulan saya ini sekarang juga menjadi ketua KTN Gunung Kidul, kelompok tani yang adalah kontak tani nelayan andalan Gunung Kidul ini, yang membawai atau yang bermitra dengan pemerintah dalam rangka untuk menggerakkan sektor pertanian. Ini jadi Gunung Kidul sangat potensi. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan titip pesan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Gunung Kidul yang baru, jangan mengabaikan sektor pertanian ini. Kalau perlu sektor pertanian itu harus mendapatkan porsi terbesar dalam APBD. Kenapa? Seiring Gunung Kidul yang menjadi tujuan wisata, banyak kunjungan wisata ke Gunung Kidul, otomatis banyak rumah makan, ya, yang akan melayani para wisatawan. Nah, kebutuhan dasar rumah makan itu ya hasil pertanian. Jangan sampai
Kemudian hasil-hasil pokok itu diambil dari luar gunung itu. Nah, selama ini yang saya amati, ini kan masih mengambil ya. Bagaimana ketika pagi hari, sore hari, truk-truk yang mengangkut sayur naik semua ke gunung gitu, ayam, kemudian ikan pun ya, ikan-ikan itu jangan dikira kemudian yang di Ponjong, yang di Wonosari itu memelihara sendiri, itu didatangkan dari itu ya, dari luar gunung itu. Nah, ini sebenarnya peluang sangat besar bagi Gunung Kidul dalam rangka untuk mengembangkan, untuk membina anak-anak muda agar cinta kepada dunia pertanian dalam arti luas ini. Saya kira itu. Ya, berarti kan di sektor pertanian ini masih banyak peluang dengan maju pesatnya Gunung Kidul di saat ini ya Pak. Nah, untuk menyikapi itu kan mungkin sebagian masyarakat itu ada yang gini Pak, aku bertani atau beternak perikanan atau apa, tapi tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Nah, untuk kelompok tani yang jenengan ketua itu bisa memberikan pembinaan atau apa, itu bisa diarahkan tidak Pak untuk orang-orang yang pengen maju di bidang pertanian secara umum? Jadi saya kira sekarang ini tidak sulit lah untuk belajar. Bagi yang melek teknologi, dia bisa belajar dari gadget, dari YouTube, ya, atau dari internet. Ya, mau teknik apa, buka YouTube ada. Kemudian bagi mereka-mereka yang kurang mengetahui itu, sekarang ini Dinas Pertanian itu punya penyuluh di 144 desa. Jadi di masing-masing wilayah itu sudah ada penyuluh ya itu. Kemudian dari model atau pilihan yang ingin dilaksanakan, misalnya petani dalam arti berkebun misalnya, apa milih kebun buah, kebun sayur, atau kebun palawija atau kebun-kebun yang lain, itu sudah juga ada. Tinggal kita ibaratnya copy paste atau contoh. Kemudian juga sudah ada yang beternak secara modern, ada yang masih klasik, artinya masih biasa. Itu tinggal kita mau pilih sesuai dengan sesuai dengan kemampuan permodalan kita. Ya, nah kalau dunia pasar saya kira Mas Heri, ini peluangnya sangat luar biasa, masih terbuka sangat lebar. Misal kita budidaya jahe, pon-pon, berapa jumlah angkringan yang membutuhkan jahe itu untuk minuman, belum lagi camilannya dan lain sebagainya. Artinya sebetulnya terkait dengan pertanian ini, para generasi muda itu tidak perlu malu, tidak perlu gengsi. Ya Pak, untuk kedepannya ada harapan khusus tidak Pak untuk masyarakat Gunung Kidul, terutama anak muda ini di tengah pandemi yang belum usai? Harapan Bapak sendiri sebagai yang sudah berseliweran lah di Gunung Kidul dengan semua pengalaman dengan, harapan apa yang Bapak mau sampaikan ke anak muda Gunung Kidul terutama? Kalau saya berharap para generasi muda itu bisa memulai dengan usaha. Harus berusaha sekecil apapun. Nah, ketika memulai dengan usaha itu, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah mengurus perizinan yang resmi. Sekarang kan murah. Kemarin saya baru saja ngurus 3 izin, misalnya izin mendirikan toko sembako, izin saya jual beli jagung,
izin saya jual beli apa namanya itu bibit tanaman gitu ya. Ini termasuk misalnya teman-teman generasi muda ingin mencoba usaha yang bersifat ya catering, banyaklah yang bisa di ini atau menulis. Nah sekarang ini kan yang lagi ngetren adalah sebagai YouTuber, konten kreator itu juga bisa ditekuni. Bahkan sebetulnya kontennya itu kalau bisa berhubungan langsung dengan dunia nyatanya itu kan lebih asik juga karena mereka bisa berbagi ilmu, nah, itu bisa menghasilkan uang gitu. Tapi ya jangan setengah-setengah, yang totalitas gitu. Jadi harus memulai dengan kegiatan usaha kecil-kecil tapi banyak menghasilkan. Angkringan itu misalnya sekarang lagi ngetren, semua bikin angkringan, gitu. Tempat nongkrong, kafe-kafe kecil-kecil lah, apalah istilahnya. Sehari misalnya bisa menghasilkan 25.000. Gitu. Kalau punya 10 tempat nongkrongan itu kan 250 sehari gitu kan. Nah, kali 30 kan lumayan gitu kan. Nah, sehingga makanya harus ini. Kalau kecil-kecil harus banyak. Karena ingat yang besar pun bangkrut. Giant, Matahari, Sentro, HP itu yang terkenal dulu itu ya, merek HP itu kalah dengan ini baru pasukan mak-mak ya, dengan pasukan yang daster dengan online ya. Karena apa? Sama-sama misalkan beli yang di toko itu yang dengan pajak tinggi, dengan itu bayar apa-apa tinggi, ya kalau ada yang lebih murah tanpa pajak itu orang larinya ke situ. Artinya jangan menganggap hal-hal yang kecil itu kemudian tidak bisa membunuh yang besar. Bahkan sekarang ini banyak pengusaha-pengusaha besar yang gulung tikar beralih ikut menekuni yang kecil. Iya, kalau Anda lihat ya banyak restoran-restoran besar, hotel-hotel besar itu kemudian banyak yang ikut-ikutan jualan itu tadi, buka angkringan, buka online. Iya itu. Karena itu kalau anak muda kan jagonya, saya kira itu pesan saya. Jadi pokoknya harus kreatif. Pokoknya harus belajar dan mencoba. Nah, harus mencobanya, harus sekarang. Ya, karena uang paling berat itu untuk memulai. Betul. Ya, pekerjaan yang paling berat itu untuk memulai. Jangan hanya berteori saja. Teori, nanti hitung-hitung keuntungan, hitung-hitung gini, udahlah. Kesuwen gitu. Saya pernah mencoba. Saya pertama sapi itu saya pertama dulu Mas Heri, gaduh kelompok, bukan milik saya sendiri. Pertama gaduh. Sekali gaduh 2 ekor, 2 betina atau 2 itu bunting itu. Terus karena tanggung, kalau hanya pelihara 2 beli tambah lagi. Ya, beli 3 ekor jadi 5 ekor, 5 ya, lumayan. Wah, ngingoni sapi 5 ekor itu lumayan. Tanggung lagi, beli lagi gitu kan. Nah, akhirnya dari itu ada yang juga bunting, ada yang beranak. Akhirnya sekarang kita lepas lah, kita gaduh-gaduhi lagi malah gitu kan. Nah, sekarang itu termasuk itu. Minggu pitik, rasa nganggo teori. Pengen udah ambil, ada yang jual babon, ambil. Itu aja terus. Sekarang ada juga itu, ada sekitar 100 babon. Lumayan tuh kan misalkan. 100. Itu bakul jagung, bakul sembako, udahlah jalani aja kecil ya. Tapi banyak gitu. Alhamdulillah bisa untuk ngopi gitu kan. Jadi harus kreatif ya. Ya, buat teman-teman Jogja Berkabar, itu salah satu pesan-pesan dari Pak Slamet. Kita harus memulainya sekarang, jangan nanti. Rasakan teori, pokoknya langsung eksekusi. Jadi masalah rugi itu terakhir.
Jadi mulai sekarang pokoknya rangkung kok. Jadi untuk anak-anak muda di Gunung Kidul maupun di Yogyakarta khususnya, selalu ada peluang yang bisa kita ambil. Misalkan Pak Slamet itu tadi dari guru, politisi, saya nyambi beternak, pertanian, bisnis. Jadi setiap orang bisa sukses, setiap orang punya peluangnya masing-masing, seperti itu ya Pak. Ya. Ya, terima kasih untuk Pak Slamet atas waktunya. Jogja Berkabar saged rawuh nih, saged sowan, diberi waktu untuk ketemu, dikasih wejangan juga tentang bisnis dan lain-lainnya itu tadi. Semoga sehat terus pokoknya. Amin, amin. Semoga tetap bisa meneruskan dengan baju yang baru untuk pengabdian ke masyarakat. Karena ya tadi Mas Heri, yang saya sampaikan pokoknya senang tak lakoni, jadi nggak bukan teori karena ya banyak teman-teman yang misalkan dengan banyak teori menyayangkan atau ya menganalisis. Udahlah, aku sudah jalan, kamu masih ngono-ngono kan gitu, gitu. Pokoknya sudah ya. Artinya sudah saya senang lakukan ini. Nah nanti sambil gitu, mesti ada perbaikan, mesti ada lah, mosok akan monoton saja itu misalkan itu bisnis rugi, iya pernah gitu, rugi iya gitu. Tapi setelah itu kan kemudian ada kehati-hatian. Maka kepada generasi muda silahkan segera mencoba hari ini juga. Masalah modal saya kira akan mengikuti. Iya. Itu ya, apalagi sekarang ada tawaran modal dari pemerintah, dari perbankan yang sangat mudah. Iya. Dan tapi harus diimbangi dengan manajemen yang baik. Jangan untuk konsumtif atau hanya sekedar beli pulsa, engkau ngangsurin pulsa kan gitu ya. Nah, gitu iya. Sehat terus Pak Slamet. Terima kasih, amin ya. Makasih rawuhnya. Mudah-mudahan Jogja Berkabar juga semakin berkibar. Amin. Siap. Pokoknya apalagi digawangi anak-anak muda. Siap Pak. Pokoknya terus saja ya. Berikan kabar terus. Siap. Berikan kabar yang menyenangkan, kabar yang inspiratif, kabar yang jangan yang menjelek-jelekan. Betul. Karena dijelek-jelekan itu tidak enak, ya. Yeah. Kabarkan yang baik. Kalau Anda ketemu Pak Kepala Desa seluruh gunung itu, kabarkan yang baik bahwa Pak Kepala Desa itu punya unggulan. Jangan direcoki misalkan wah ini tukang. Udah, kabarkan yang baik karena energi yang baik itu, ya, kalau kita percaya, ya, karena katanya bumi itu bulat, maka suatu saat apa yang baik itu kita lontarkan itu akan kembali kepada kita, ya, betul, ya, kabar yang baik. Kalau ada teman kita, doakan, ya, doakan para petani, doakan para pejabat, doakan para anggota DPR, doakan tentang agar mereka bisa berperilaku baik, melaksanakan tugas dengan baik gitu. Jangan diolok-olok, jangan dibully, jangan gitu. Pesan saya gitu. Jadi harus memulai. Jogja Berkabar harus mengabarkan yang baik-baik saja. Siap Pak. Ya, terima kasih teman-teman. Itu tadi perbincangan ngobrol santai kita di episode kali ini. Terima kasih atas atensi teman-teman di channel Jogja Berkabar. Tetap pantau terus informasi yang inspiratif dan menginspirasi. Akhir kata dari saya Cak Heri dan Bapak Slamet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sehat.